Semangat pagi di hari Kamis, 17 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa budi priayi. Yang disebut dengan priayi adalah orang yang dihormati dalam suatu sistem kehidupan masyarakat. Mengapa priayi dihormati? Biasanya karena mereka memiliki pendidikan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Orang yang memiliki pendidikan, pengalaman, kebijaksanaan lebih dari masyarakat umum itu biasanya memiliki wawasan yang luas, mengerti tentang peraturan dan tata krama, senang pada kebudayaan, dan memiliki sopan santun yang tinggi. Budi priayi sebenarnya tidak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang seperti yang disebutkan di atas saja. Setiap orang yang bersedia untuk selalu belajar tentu juga bisa memiliki budi priayi. Ungkapan Jawa budi priayi sebenarnya memberikan pengajaran agar setiap orang berusaha dan belajar untuk bisa memiliki budi priayi. Tujuannya adalah agar dapat hidup dengan lebih baik dan memiliki pergaulan yang lebih luas dan tidak bertindak sembarangan. Anggota keluarga Allah, salah satu contoh tokoh Alkitab yang berusaha mewujudkan budi priayi adalah Isai, ayah Daud. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan leksionari bacaan pertama hari ini yang memberikan catatan tentang Isai yang mewujudkan budi priayi tersebut. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14-23 memberikan kesaksian demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi.
Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari padanya. Demikian kesaksian kitab 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Anggota keluarga Allah, dikisahkan bahwa Saul yang masih menjadi raja atas Israel sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan dan diganggu oleh roh jahat. Ayat 14 memberikan kesaksian, "Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan." Alkitab terjemahan ayat yang terbuka mengatakan, roh Tuhan berpaling dari Saul dan roh jahat dari Tuhan menyiksanya. Untuk terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang kalimat roh jahat yang dari Tuhan, bahwa semula yang ada hanya Tuhan, roh dan semua ciptaan yang lain berasal dari Tuhan. Tetapi dikatakan jahat setelah baik roh ataupun ciptaan yang lain itu membangkang atau melawan Allah. Hal itu berpengertian sama dengan manusia yang diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Tetapi setelah melawan Allah, jatuh dalam dosa, menjadi memiliki sifat-sifat jahat. Jadi kalau dikatakan roh jahat yang dari Tuhan, bukanlah berpengertian bahwa Tuhan menciptakan yang baik sekaligus yang jahat. Tetapi kejahatan itu melekat pada dirinya setelah membangkang dan melawan Allah, maka kemudian disebut roh jahat. Berikutnya, dengan istilah mengganggu, dalam Alkitab terjemahan ayat terbuka dikatakan menyiksanya. Anggota keluarga Allah, kalau kita menyaksikan orang yang kerasukan roh, yang kemudian berbuat jahat dan berbuat seenaknya sendiri, semaunya sendiri, bahkan sampai menyakiti dan merusak tubuh yang dirasuki, itu bisa terjadi kapanpun dan pada saat apapun. Dan itu berarti roh jahat mengganggu dan menyiksa Saul, entah dengan cara merasuki atau dengan cara apa tidak dijelaskan dalam Alkitab. Yang pasti roh jahat itu mengganggu dan menyiksa Saul, sehingga saat ada yang bisa menenangkan, atau dalam bahasa Jawa nyirep, roh jahat itu berhenti mengganggu dan menyiksa Saul. Namun kemudian sangat dimungkinkan untuk mengganggu dan menyiksa lagi. Jadi dalam hal ini,
roh jahat itu akan mengganggu saat Saul tidak tenang atau memiliki pergolakan dalam hati. Atau dengan kata lain, suasana hati yang tidak tenang, suasana hati yang bergejolak, penuh pergumulan, menjadi pintu masuk roh jahat mengganggu dan menyiksa Saul. Anggota keluarga Allah, atas saran, pendapat dan usul dari para pelayan dan punggawa raja, Saul menyetujui untuk mencari seorang yang pandai bermain alat musik yang bernama kecapi, yang bisa membuat hati Saul tenang. Maka diperintahkan oleh Raja Saul untuk memanggil Daud dari Isai, ayahnya. Dalam hal inilah kita menemukan dan mengetahui bahwa Isai belajar dan memiliki budi priayi dalam istilah Jawa tadi. Hal tersebut bisa kita saksikan dari ayat 19-20 yang memberikan kesaksian demikian. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Anggota keluarga Allah, betapa Isai seorang yang memiliki budi priayi. Pada bagian kisah sebelumnya, Isai baru saja dipanggil oleh Samuel untuk menyaksikan Daud diurapi Tuhan lewat Samuel. Ada berbagai macam makna pengurapan yang diberikan Tuhan lewat hambanya. Adapun makna pengurapan Daud adalah untuk menerima dan dikuasai Roh Tuhan. Dalam ayat 13 sebelum bacaan kita dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Seseorang yang dikuasai Roh Tuhan biasanya menjadi tanda bahwa orang itu dikehendaki Tuhan untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini Daud dikehendaki untuk kemudian bisa memimpin Israel agar menuju kebaikan. Anggota keluarga Allah, sekalipun Isai mengetahui peristiwa pengurapan atas diri anaknya yang bernama Daud tersebut, saat Raja Saul menghendaki Daud untuk menghadap, Isai masih mempersiapkan persembahan atau bisa dikatakan upeti yang harus dibawa Daud saat menghadap raja. Ayat 20 memberikan kesaksian di dalam bacaan kita. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Budi priayi adalah menunjukkan tentang orang yang tahu tata krama, sopan santun, aturan, sekalipun itu tidak tertulis aturan itu, dan kemudian mewujudkannya di dalam kehidupan. Dalam hal ini Isai paham ada aturan tidak tertulis bahwa seseorang yang menghadap raja, kalau dalam bahasa Jawa disebut sebo, marak engarsane sang ratu. Ketika orang menghadap raja selayaknya membawa upeti atau persembahan sebagai wujud syukur karena diperkenankan menghadap raja.
betapa sebenarnya tidak sembarangan orang yang bisa menghadap raja. Hanya orang-orang pilihanlah yang diperkenankan menghadap raja. Maka sangatlah bersyukur orang yang diperkenankan menghadap raja, apalagi dipanggil untuk menghadap raja. Pada bagian lain, seseorang yang dipanggil untuk menghadap raja adalah orang yang dipilih untuk melayani raja. Maka sepatutnya orang yang dipanggil melayani raja bersedia menyerahkan hidupnya secara utuh kepada raja. Dan kesediaan diri menyerahkan hidup secara utuh itu disimbolkan lewat persembahan atau upeti yang dibawa. Anggota keluarga Allah, sikap budi priayi Isai ketika menghadap seorang raja membawa persembahan ini juga yang sebenarnya mendasari kehidupan peribadahan orang percaya, kehidupan peribadahan orang Kristen. Orang beribadah berarti diperkenankan menghadap Tuhan, di mana Tuhan adalah raja di atas segala raja, tidak hanya sekedar raja seperti Saul tadi, tidak hanya sekedar raja di dunia ini, tetapi Tuhan adalah raja di atas segala raja. Maka selayaknya setiap orang yang beribadah kepada Tuhan membawa persembahan. Persembahan sebagai ungkapan syukur karena diperkenankan menghadap Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, sekaligus persembahan sebagai wujud atau simbol mau menyerahkan hidup seutuhnya dalam pimpinan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Anggota keluarga Allah, Isai ternyata tidak hanya memiliki budi priayi, tetapi ia sebenarnya sedang mengajarkan dan meneladankannya kepada Daud, anaknya. Apa yang dikirim Isai lewat Daud adalah tanda bahwa Isai bersyukur anaknya diperkenankan menghadap raja untuk melayani raja, maka diserahkan seutuhnya. Hal demikian bisa dilakukan oleh Isai, bisa terjadi dalam diri Isai karena ada dasar keyakinan yang dimiliki Isai. Apa itu dasar keyakinannya? Yaitu bahwa Tuhanlah yang mengatur dan menata semuanya termasuk tata kehidupan manusia. Isai dalam hal ini tidak hanya sekedar sedang mengabdi kepada raja sebagai pemimpin di dunia, tetapi Isai sedang mewujudkan pengabdiannya kepada Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Sebagai anggota keluarga Allah, selayaknya kita juga belajar memahami dan memiliki budi priayi. Bukan hanya dalam tatanan dan aturan yang berlaku di dunia, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Namun lebih daripada itu, ada tata reksa Tuhan di dalam dunia ini. Kita meyakini, kita percaya ada tata reksa Tuhan di dalam dunia ini. Tata itu berarti menata, reksa itu merawat. Tuhan sedang menata dan merawat dunia ini. Ada tata reksa dari Tuhan. Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Tuhan yang adalah pemimpin di atas segala pemimpin dunia ini sedang menata, mengatur, merawat supaya kehidupan dunia menjadi semakin baik. Sehingga selayaknya setiap kita anggota keluarga Allah selalu belajar mengerti dan melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan sebagai bagian tata reksanya di dalam kehidupan dunia ini, termasuk lewat kehidupan kita. Tentu hal demikian juga kita wujudkan di dalam kita beribadah, berpersembahan seperti yang dilakukan oleh Isai,
yang pada waktu itu diajarkan kepada Daud, dan sekarang pengajarannya juga kita terima bersama-sama. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur kepada Tuhan menerima sabda hari ini, karena kita diberi pengajaran dan peringatan bahwa Tuhanlah Raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin, yang patut kita puji, kita muliakan, dan kita patuhi setiap perintah dan kehendak-Nya. Mari menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan lewat nyanyian pengakuan Tuhan adalah penguasa kehidupan di dalam Kidung Jemaat nomor 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Berdasarkan nyanyian, keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, seperti saat Isai membawa persembahannya lewat Daud. Bukan hanya diberikan kepada Saul, tetapi mengabdikan diri kepada Tuhan, karena Isai sadar bahwa Daud telah Engkau urapi. Kami adalah bagian orang-orang yang telah Engkau urapi menjadi anggota keluarga Allah, dan kami telah Engkau kuduskan di dalam penebusan tubuh dan darah anak domba Allah. Selayaknya kami bersyukur, dan sepatutnya kami mewujudkan kehidupan di dalam tata reksa Allah dengan takut dan taat kepada Allah saja. Apapun aktivitas dan kegiatan kerja kami hari ini, sepenuhnya kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam kelemahan ragawi pun kami tetap mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Termasuk saudara-saudara kami yang sedang sakit karena sakit penyakit menaun, sakit penyakit sesaat, ataupun sakit penyakit apapun, termasuk sakit penyakit dampak COVID yang terjadi.
Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap Engkau layakkan mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mengaturkan bahwa hidup adalah dalam kuasa Tuhan seutuhnya. Mengajak anak-anak kami, meneladankan kepada mereka hidup taat sebagai wujud persembahan hidup kepada Allah. Biarlah mereka juga belajar bersama-sama dengan kami. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di dunia ini. Penanganan pandemi, biarlah melalui program vaksin, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para medis, semua tetap dilakukan dalam genggaman tangan Tuhan dalam tata reksa Allah. Biarlah bukan vaksin, bukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia yang kami andalkan untuk menyelesaikan suasana pandemi, namun kami tetap berharap kasih kuasa Tuhan tata reksa Allah yang ada dan terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Sekarang, ketika kami bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan menggapai damai sejahtera, melalui bangunan kerukunan di dalam berbangsa bernegara, dengan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda apapun perbedaan yang muncul, namun kami boleh membangun kerukunan, kami boleh saling menghargai, saling menghormati, kami saling bertoleransi karena kehidupan Engkau berikan dengan berbagai macam keadaan dan kami mensyukurinya. Tata reksa Allah menjadi tujuan utama di dalam kami membangun kerukunan bersama-sama dengan siapapun di muka bumi ini. Kami haturkan kehidupan seutuhnya gereja-gereja ketika menjalani kehidupan sebagai pionir membangun kerukunan, membangun kehidupan yang selalu takut dan taat di dalam tata reksa Allah. Itu doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Biarlah kasih setiamu yang nyata dan kami semua mewujudkan hidup yang selalu memiliki budi priayi karena kami taat kepada Allah. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tiada sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan negara kita membangun kehidupan untuk mewujudkan budi priayi yang taat pada tata reksa Allah, menerima berkat yang diperintahkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menaungi, dan menguasai setiap anggota keluarga Allah di dalam membangun kehidupan di bawah tata reksa Allah. Amin.